Sebenarnya makna dari wibu bohong itu apa gitu? Sialan Terus sih itu sih. kenapa seorang yang suka nonton anime disebutnya wibu dan wibu bau bawang? Yo teman-teman, balik lagi bareng aku di podcast Talk, Stigma Talk. Kali ini kita kedatangan apa ya? Temen atau orang yang gimana ya? Kita pengen bahas tentang stigma, sebuah stigma yang apa ya? Ibarat kata itu udah bener-bener merajalela di masyarakat mungkin ya, atau di beberapa golongan Di internet dan sosial media. terutama di internet dan sosial media. Nah, langsung aja kita nih di kesempatan kali ini kita pengen membahas tentang stigma wibu. Kita ditemenin oleh rekan aku nih, namanya siapa? Kenalin dong. Nama saya Gue suka juga lah. Putra dari Zeus, atau kalian bisa panggilnya Ares. Tapi saya putra Zeus yang dibuang di bumi. Sorry. Nah, bahas dari mana dulu ya? Mungkin aku pengen bahas tentang sebuah stigma yang bener-bener terkambat nih di masyarakat, khususnya masyarakat media kan. Mungkin teman-teman yang di apa ya? Mungkin teman-teman tahu nih, pernah denger nih istilah wibu bau bawang. Wah iya. Gimana nih? Mungkin dari Anda nih selaku penggiat dunia perwibuan, mungkin bisa jelasin nggak sih apa sih sebenarnya makna dari wibu bau bawang itu apa gitu? Sialan Terus sih itu sih. kenapa seorang yang suka nonton anime disebutnya wibu dan wibu bau bawang? Sebenarnya kalau ada kata istilah bau bawang itu ya, aku kurang tahu lebih tepatnya gimana ya. Tapi kalau kalian tahu YouTuber Narkoboy, sebut saja Eric Colin, itu sebenarnya tuh dulu tuh pas tahun-tahun berapa itu ya, 2017-an mungkin. Itu kan pas itu loh, wawancara soal ke event Jepangan kayak gitu loh. Nah, iya itu Matsuri gitu ya. Ya, pokoknya intinya bukan Romusa lah ya. Alah, iya. Romusa itu mah jauh itu, event Jepangan yang jauh. Jauh itu. Tapi sebenarnya tuh pas event itu di YouTube kan kayak si Eric Colin bilang, "Ih, wibu bau bawang." Ya emang dulu wibu emang terkenal dengan bau badannya yang tidak sedap. Oh, Tapi iya. itu aku nggak ngejudge semua wibu kayak gitu ya. Mm-hmm. Itu mungkin ada beberapa wibu yang mungkin ya itu kan mungkin cuma stigma masyarakat umum doang sih. Tapi kalau masalah di sosial media, lebih-lebihnya di internet, aku sendiri bukan tipikal orang. Ya emang aku suka kayak apa namanya kayak yang anime kayak gitulah. Emang aku suka. Tapi apa ya? Aku di sosmed gak kayak yang sampai PP ku anime sampai kayak gitu, enggak. Aku gak sampai. Terus juga aku ya intinya aku kalau dibilang wibu ya bisa dia bisa Anda bilang seperti itu. Bisa Anda bilang seperti itu. Tapi aku gak ya sampai yang apa namanya? Over gitu. Militan. Gak sampai militan itu. Ya sampai kayak komen lah sampai apa ya, waifunya dihina-hina atau apa, gak sampai kayak gitu. Tapi sebenarnya wibu itu kalau dari melihat culture-nya, wibu itu sebenarnya bukan, wibu itu kayak ini loh, di tahun-tahun, kalau kita tahu internet di tahun-tahun sekitar tahun 2000-an awal lah. 2000 awal. Ya mungkin waktu itu saya baru lahir, baru kecil lah mungkin lah. Itu kan kayak wibu itu kayak istilah kata serapan sih sebenarnya. Kata serapan dari bahasa Inggris. Dari wibu itu. Ya WABOO, tapi bacanya wibu kan. Iya, wibu. Ya itu kan kata serapan. Nah, itu apa tuh wibu yang artinya? Kalau ditarik lebih dalam lagi. Ini orang yang terobsesi dengan budaya Jepang. Sampai dia tuh kayak gini loh. Tahu kan pasti pernah nemu yang orangnya kayak watashi wa are kayak gitu kan. Pasti sering kan? Ada orang kayak gitu. Gak sering, cuman ada lah. Pasti ada orang yang kayak gitu. Ada. Emang ada, cuman aku bukan juga yang kayak gitu. Aku mah ya sekedar nonton anime sama ya suka lah mungkin baca manga atau mungkin culture Harajuku style ya mungkin ya. Kayak gitu mungkin agak suka. Terus kan sekarang apa ya, Japan streetwear kan kayak lagi melejit sih. Iya. Terus sama kayak ya kayaknya mungkin semua orang, pasti kalian semua pernah nonton anime lah, mau nggak mau itu pasti kalian Gak semua munafik pernah. sih, gak munafik, iya. Bahkan di TV sendiri pun kalian pasti Doraemon. Kalau kalian nggak nonton Doraemon itu sumpah kalian munafik sih masa kecil kalian. Kalian bukan manusia kalau menurut Kalian bukan manusia kalau nggak nonton Doraemon. Atau nggak mungkin Tokusatsu. Apa tuh Tokusatsu itu kayak
dulu pas kalian kecil lah mungkin kayak hari Minggu yang menangin hari Minggu apa di apa sebut merek TV lah. Iya. Di Indosiar kan pasti ada ini. Kau lah. nyebut juga, Ada ini, ada apa? Ada kayak pasti dari jam 6 pagi itu ada sampai Naruto lah, ada Yu-Gi-Oh. Oh, Dragon Ball. Ultraman ya? Ultraman itu maksudnya toko. Oh, toko itu. Kalau jam 11 dulu tuh ada ini. Super Sentai, Power Rangers. Kalau itu Super Sentai. Terus Tokusatsu itu ya kayak dulu itu Kamen Rider Ryuki. Oh, yang merah naga itu. Iya. Itu pasti semua orang tahu sih. Iya, tahu banget. Orang-orang yang lahir di tahun 2000-an gitu. Tapi yang pas masuk TV Indonesia jadinya udah Kamen Rider. Kamen Rider. Nah, terserah Tokusatsu. Iya, kalau Kamen Rider emang aku pernah denger kan. Dulu tuh yang Ryuki merah, Ryuki hitam ya nggak sih? Yang hitam Ryuga. Ryuga. Iya. Yang apa ya? Jadi tuh apa sih buat deck naga. Iya, deck naga gitu. Oh iya, mantap banget. Iya, aku inget banget itu Tokusatsu. Oh, jadi itu maksudnya Tokusatsu ya tadi ya? Iya, jadi itu mengacu istilah wibu tuh sebenarnya tuh ya wibu mah sebutan untuk orang di luar Jepang. Maksudnya di luar Japanese ya. Iya. Itu untuk mengacu orang terpaut terobsesi dengan ini apa namanya budaya Jepang. Itu enggak cuma maksudnya entah itu orang Eropa, orang Amerika ataupun Indonesia, Asia di luar region Jepang itu mah bisa disebut wibu. Nah, kayak gitu. Oke, berarti kejawab mungkin ya tadi ya kenapa wibu itu disebut bawang. Ada istilah wibu bawang tuh awal-awal dari vlog Eric Colim. Tapi kalau sekarang melihat wibu tuh kayak gini loh. Bahasanya apa ya? Rise and shine loh kayak udah naik. Tuh? Kastanya udah naik sekarang. Sebenarnya kayak gini loh. Kayak gimana ya? Gimana nih kastanya naik? Lihat wibu-wibu sekarang tuh kayak gini di internet pun kita sering lihat orang tuh ngaku wibu tuh kayak udah nggak apa-apa. Bangga malah ya? Bangga malah. Nggak kayak dulu aku menangin di fenomena Facebook lah, masih zaman ya dulu lah, tau lah grup-grup shitpost kayak gitu kan, pasti kan kayak ada istilah PP anime argumennya nggak dianggap. Iya bener. Padahal sebenarnya orang bahkan dulu sampai sempetnya tahun panas-panasnya pilpres lah, itu sampai ini loh. Emang kadang nih fenomena di internet tuh orang-orang pakai PP anime tuh emang agak rese sih menurutku. Rese cringe tuh, gak sih? Dibilang cringe-nya enggak, kayak ya resenya tuh kayak misal ini ya, kalau melihat fenomena di Facebook, misal ada ya emang datangnya wibu masuk ke grup itu emang bisa dibilang antara positif dan negatifnya lah. Soalnya kadang di grup-grup kayak misal apa ya, grup-grup politik di Facebook lah. Iya, kadang debat kan yang itu ya. Iya, kadang ada debat gak jelas. Kubu-kubu gitu. Ya, nyebar hoax. Kalau ibu udah masuk itu kayak jadinya lelucon semua itu. Walaupun dia serius pembahasannya. Serius, tapi kalau ibu udah masuk jadinya lelucon. Astaga. Tahu ini hoax yang apa ya? Yang ini Zeng Purnama tahu gak? Yang mana tuh? Mukanya Hideo Kojima tahu kan? Hideo Kojima yang buat ini Death Stranding. Iya. Dulu kan itu kan ada orang buat hoax pakai mukanya ini Hideo Kojima. Bilangnya tuh Zeng Purnama. Itu kalau dibahas itu lagi panjang gitu. Panjang gitu. Jangan dibahas. Berarti tadi sih secret itu. Hanya orang-orang tertentu Zeng Purnama. Inside jokes. Nah, itu tadi sih. Ya sih aku udah mulai terjawab nih. Tadi kan yang pertama istilah kenapa sih ada istilah wibu bawang itu maksudnya apa? Iya, maksudnya pokoknya wibu itu enggak seburuk yang kalian pikirkan loh, guys. Meskipun memang ada, tapi ya kalian jangan oknum ya? Oknum jangan mengeneralisir lah kayak gitu. Nah iya sih, berbicara tentang wibu kan tadi tuh pertama tuh wibu bawang lah, terus istilah wibu tadi mungkin udah terjawab nih. Mungkin teman-teman yang di rumah kan pada nggak tahu nih apa sih wibu tuh apa. Iya. Oh ternyata kan dari serapan kan bahasa Inggris yang artinya weabu ya wibu kan. Iya, bacanya tetap wibu. Nah, merujuk lagi dari kata-kata wibu. Kalau katanya tadi wibu adalah orang yang terobsesi sama budaya ataupun culture Jepang. Terus bedanya sama otaku. Nah, aku pernah dengar soalnya otaku nih gitu juga dari yang aku pahami. Nah, terus bedanya otaku sama wibu itu apa? Nah, itu aku mulai berpikir nih secara apa sih yang bedanya wibu sama otaku itu? Apa? Mungkin dari sudut pandang kamu. Aku pernah baca artikel ya. Mungkin kalau teman-teman tahu bisa dikoreksi sedikit lah. Soalnya kalau otaku itu mungkin lebih ke merujuk pada Japanese, orang Jepang. Tapi di Jepang sendiri pun
istilah otaku itu sendiri bukan lebih ke bukan khususan ke anime ya, tapi lebih ke otaku itu lebih kayak orang yang menekuni menekuni di sebuah bidang sebuah bidang lah. Maupun itu anime, cuman identiknya kan dengan anime. Iya. Gitu, seperti itu. Mungkin ya kalau ada salah bisa dikoreksi. Soalnya saya tahunya coba wibu, kalau otaku saya nggak tahu. Iya. Makanya kan dulu sebelum istilah wibu itu berkembang kan ya, kalau nggak salah tuh aku dulu juga sempat menekuni bidang perwibuan. Tapi ada juga wibu sebenarnya, Anda nggak usah mengelak. Iya begitulah ya. Nah, di tahun 2014 atau 2015 kan itu banyak banget tuh kayak ada, ya betul tadi Facebook, sosial media yang dulu kan aktif-aktif banget kan di Facebook kan, Instagram dan lain-lain belum terlalu itu ya. Jadi tuh banyak kan grup-grup kayak anime lovers, otaku Indonesia, terus ya gitu. Terus mulailah ada kata wibu tuh selang beberapa waktu setelah itu sih. Makanya aku mulai bertanya-tanya nih, emang apa bedanya wibu sama otaku? Nah, tadi udah terjawab, mungkin kalau otaku lebih ke seseorang yang adik sama suatu hal tapi nggak terus ke anime itu. Tapi itu lebih ke apa ya, kayak ungkapan itu sering ditujukan kepada orang Jepang sih. Tapi Japanese. konotasinya buruk atau jelek kalau otaku itu? Konotasinya kalau lebih ke ini sih, fanatik ya. Fanatik. Kalau otaku itu fanatik. Cuman fanatik itu ya bisa buruk bisa enggak. Soalnya fanatik sendiri, kalau orang fanatik terhadap sesuatu itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bagi aku sendiri tuh fanatik itu nggak apa-apa, asalkan kalian bisa bisa apanya, sama orang lain tuh mungkin ya, menempatkan diri dan sama orang lain tuh bisa berbuat adil kayak gitu. Ya, teman-teman otaku mungkin ada yang halo teman-teman otaku. Ini menarik banget soalnya bahas otaku ya. Apalagi di masa pandemi kayak gini kan, orang-orang itu pasti ngisi waktu luang kan, ya bisa nonton, entah itu drakor atau enggak series-series barat atau mungkin anime lah. Sekarang kan gamenya ini Attack on Titan kan. Attack on Titan pas ini loh, pas apa kayak rilisnya Attack on Titan Final Season itu. Wah, itu bener hype banget. Jujur aku ngikutin sih. Enggak, pasti orang-orang pun ngikutin. Iya, banyak yang ngikutin. Aku lihat fenomena sih, Res. Apa ya? Banget. Di TikTok mungkin ya, aku nyebut platformnya langsung. Soalnya orang banyak yang tahu Attack on Titan itu di TikTok dan cuma taunya final season doang. Final season. Jadi enggak ngikutin, padahal Attack on Titan itu ada season 1 2 3-nya kayak gitu. Nah, iya. Makanya kan banyak nih anak-anak kecil mungkin ya. Aku enggak bisa bilang anak kecil, atau mungkin anak yang baru terjun di mungkin poser lah. Kan kebiasaan ya, ini kayak kebiasaan masyarakat kita itu kayak cuma ini loh. Kayak cuma kayak cuma ngikutin. Iya. Biar ikut-ikut aja. Ikut tren lebih tepatnya. Iya. Tapi kalau gini loh. Maksudnya kalian tuh enggak usah enggak usah membatasi diri kalian. Misal kalian misal kalian dulunya orang yang kayak ngomong, "Ih, wibu bobong gini." Terus kalian mungkin terstigma, wah apa sih gara-gara aku nonton anime terus jadi wibu. Gak usah membatasi diri kalian kayak gitu. Jadi kalau kalian mau nonton nonton aja gitu loh. Gak usah sampai membatasi, wah aku dulu ngehina wibu, masa aku sekarang nonton anime. Enggak usah. Kalau mau nonton aja gitu loh. Yang pasti jangan membajakan. Yang legal sekarang banyak. Asal kalian tahu aja. Di Netflix sekarang udah banyak. Iki tau gak? Iki itu juga ada. Mungkin teman-teman bisa mulai beralih nih dari ilegal ke legal. Banyak udah. Bisa dijamin juga kok. Jamin. Tapi kalau sebenarnya gini Zan, kalau kita merepresentasikan anime tuh sebenarnya kalau diterapin di kehidupan nyata itu pastinya ada sisi positifnya yang bisa diambil gitu loh. Tapi ya kebanyakan masyarakat kita itu ya, bukan kebanyakan sih, mungkin hampir dari beberapa orang pun lebih suka mengambil sisi negatifnya dari tontonan yang mereka lihat gitu loh. Iya, mungkin lebih ke apa ya? Pola pikir masyarakat juga. Terus kayak kebanyakan orang nonton anime pasti kayak yang emang kayak wibu-wibu yang emang agak sialan sih menurut saya. Menurutku kayak gini loh, kayak tahu kan istilah lolicon, lolianter gitu kan. Iya pernah dengar. Manusia pecinta anak kecil gitu loh. Goblok. Itu emang kayak gimana ya, kayak ya gini sih, maksudnya ya kalau mungkin kalian buat inside jokes di circle kalian. Inside jokes loh, bukan kalian suka pedofil. Bukan inside jokes, bukan pedofilia. Inside jokes. Kalau misalnya kalian inside jokes di circle kalian, nggak apa-apa.
circle kalian loh, jangan kalian bawa ke ini Masyarakat ke luas. masyarakat luas. Bisa-bisa Anda dirajam. Anda dirajam. Bisa-bisanya Anda dirajam. Anda dikebiri, tidak bisa punya keturunan. Camkan itu wibu. Wibu yang negatif. Negatif, bukan wibu yang positif. Kalau wibu kayak gini. Bahkan di kalangan wibu sendiri pun ada kayak gini loh, Zam. Kayak kemarin tuh aku dapat istilah baca dulu wibu renaissance. Iya apa lagi itu astaga. Maksudnya gini loh. Emang kalau mengulik dunia perwibuan tuh kayak gimana ya? Panjang sih, panjang banget. Aku dapat maksudnya zaman Romawi tuh gimana? enggak, wibu renaissance tuh gini loh. Orang-orang yang mungkin lahir di tahun 90-an, 80-an yang sekarang ini udah punya anak sama udah punya istri tapi masih nonton anime. Masih yang banyak Zam. Itu Banyak itu iyalah. istilahnya wibu renaissance. Itu wibu renaissance tuh mengacu pada orang-orang yang sukanya tuh wibu-wibu anime-anime kayak keluaran tahun 90-an lah, 90-an. kayak Evangelion, Cowboy Senseiya. Bebop, Saint Seiya. Naruto. Kalau Naruto itu lebih ke ini sih, Gen Z mungkin, anak-anak tahun 2000-an lah. Oh. Pokoknya kan kalau Dragon Ball dimulai dari Akira Toriyama, ya. terus One Piece. Eiichiro Oda, One Piece. terus Masashi Kishimoto, itu kan. Kalau Hunter x Hunter masuknya apa tuh? Lebih ke ini sih, Gen Z juga? Gen Z juga. Ah, tapi autornya udah meninggal, jadi makanya gak dilanjutin. Udah meninggal emang? Udah meninggal. Iya. Hunter x Hunter, iya makanya gak jalan. Astaga, aku Sama kira animenya. masih hiatus gara-gara manganya sakit. Kapan Bukan. meninggal itu? Gak tahu meninggalnya kapan, cuman temenku ada yang fanboy Hunter x Hunter tuh gak tahu. Cuman aku sendiri emang gak nonton Hunter x Hunter, soalnya apa ya? Ya itu Lah terus manganya piye sekarang? bakal hiatus. Hiat. Setauku hiatus sih. Statusnya setauku hiatus sih. itu. Hiatus, gak ada yang lanjutin. Ya. Kayak gitu, cuman Aish. Hunter bagus gak sih? Hah? Bagus kan? Bagus banget. Bagus. Gak bisa dipungkiri. Itu kan seangkatan sama apa ya? Mungkin bisa dibandingin sama One Piece, Naruto, Bleach pada zamannya. Di Mal itu peringkat berapa? Mal tuh My Animalist ya. Itu kayak kalian mungkin kalau mau referensi lihat anime-anime yang bagus itu di situ ada. Iya, rating-ratingnya itu ya. Ada situ lah. My Animalist ya. Animalist. Kok kira belum meninggal autor itu Hunter x Hunter. Udah meninggal. Gimana ya? Aku nih jujur aja kalau aku tuh kan emang fans One Piece nih ya. Jadi rada takut banget nih ngelihat kondisi dari mangaka Hunter x Hunter Saya kan. juga fans One Piece loh. Oh, sama. Sama atas dulu. Mantap. Cuman saya jujur aku ngikutin One Piece itu kelas 11 11 SMA. SMK. SMA. SMA. Tapi nih tahu One Piece dari kapan? Apa? Tahu One Piece dari kapan? Tahu One Piece ya. Dulu kan pernah di TV kan. Ya, dari itu. Dari- Tahu dari One Piece. itu, Pas si Shanks namanya Jackie. Anjir tuh kocak banget. Serius. Shanks jadi Jackie, Cuk. Aduh, beneran aku maaf. Shanks jadi Jackie itu itu lucu Nah, sih pas di TV. Mungkin teman-teman yang ngikutin One Piece nih ya. Dulu tuh sama aku tuh- Di RCTI dulu. iya, jam 6 sore Jam kan? 6 sore, namanya Jackie Shanks. Kalau kalian ngikutin One Piece, Akagami loh. Si Yonko yang tangannya buntung satu, Dimakan belut. dimakan belut. Nah, ya, gimana ya? Ini kalau ngomongin One Piece mungkin apa ya? Lumayan menarik nih. Mungkin teman-teman yang wibu veteran kayak Ares. Ya, wibu-wibu ramai masih ngikutin. Iya, lama. pasti banget aku yakin kalian pasti ngikutin One Piece karena itu apa ya? Udah standar baku banget dalam dunia peranimean sama dunia perwibuan sih. Tapi gini, Jam. Kalau kita bahas One Piece tuh, dia tuh ikut filosofinya anarkisme loh One Piece tuh. Gimana ya? Perjuangan lah itu. Makanya, jadi kalian para wibu kalau nonton itu sebisa mungkin Mikir. ikut mikir juga, oh ini tuh ternyata masih ada hubungan anarkisme gini-gini. Jadi Bener, kalian tuh bener, nonton sih, tuh selain dapat hiburan kan dapat pengetahuan baru kayak gitu, Bapak. Nah iya sih, aku pengen nyinggung sedikit mungkin tentang One Piece ya karena ini emang menarik banget sih, bisa Menarik educate banget buat kalian. Bahkan One Piece tuh seperti dilihat pada Kehidupan nyata. Iya, Iya. kehidupan nyata. Nah itu chapter kemarin tuh yang apa ya tentang wabah. Wabah. Tahu nggak yang Queen? Yang Queen itu kan relate sama ini 2019 Corona, Bang. Tidak boleh ngomong bablas. Sangat Tidak relate. boleh, Mungkin teman-teman sangat yang apa ya? Aku sih nyaranin banget ya. Aku nyaranin banget kalian nih mulai nonton One Piece, mulai ngikutin One Piece karena apa ya? ikutin lah. Itu filosofi bagus banget kalau menurutku. Cuman mungkin kalau kalian ikutin dari chapter 1 ya mungkin gini Zam. Kebanyakan aku juga sering tanya teman-temanku kalau mereka tahu One Piece tuh ya bagus lah. Bagus, iya. Cuman kebanyakan tuh udah males ngikutin Karena karena panjang, Panjang. udah jauh banget gitu loh. ini aja kemarin chapter 1000 loh di manga loh. Chapter 1000 Bapak. Baru kemarin, Baru guys. kemarin itu
One Piece itu 97 makanya. 97. Iya. Iya. Itu One Piece sama saya tuaan One Piece. Sama saya juga. 97 itu 23 tahun. 23 tahun. Iya. Bahkan itu pokoknya. Saya agak mau ngomong takut bablas nanti. Nah, oke tadi mungkin Wibu Renaissance tadi. Wibu ya? Renaissance Nah, tadi tuh kayak udah jelasin sama Ares kan. Kayak udah punya anak tapi masih nonton anime. Nah, mungkin kebanyakan pada nonton One banyak. Piece sih. Mungkin kalau pada wibu-wibu sekarang tuh udah kayak ini loh. Kayak wibu dulu kan emang kesannya tuh kalau ya pasti wibu GGI gini kan. Iya, bener. Tapi sekarang wibu tuh udah rapi Ya. banyak rapi. Aku juga rasa banget gitu. Bahkan ini loh sekelas PewDiePie pasti kalian semua tahu kan. Tahu, PewDiePie itu dia juga. Budidi. Bukan Budidi, cuk. Itu beda konteks. Konteksnya sudah berbeda. Namanya PewDiePie. PewDiePie. Pasti semua orang tahu lah yang kemarin tuh Awanti series kan. Itu juga dia sering review meme atau enggak dia juga sering nonton anime juga itu dari PewDiePie. Soalnya referensinya soal anime tuh emang dia kuat lah sama kalau sebenarnya tuh dulu AOT hype juga gara-gara ini sih. Artis Hollywood tapi aku lupa siapa ya. Oh, ada yang bilang AOT sama Haikyuu tuh bagus. Kayaknya nge-hype. Iya sih, bener sih kerasa banget tuh Haikyuu sama AOT. Cuman kalau AOT itu emang ya emang autornya psikopat sih. Iya, Jadi orang kalau gila. AOT itu bagus, nonton aja AOT season 4 maksudnya bahasa Jawa season 4. Terus apa ya kayak anime tuh pokoknya enggak buat anak-anak. Anime itu tidak buat anak-anak tapi kalau kalian sering baca manga, bacalah Sumatsu no Valkyrie dan Vagabond. Bagus sekali. Vagabond. Pokoknya kalian jangan baca Domestic no Kanojo. Kalian anak-anak yang di bawah umur jangan baca itu atau enggak nonton itu. Mulailah nonton One Piece. Kepanjangan. Iya. Kepanjangan. Terus bahas apa lagi nih kok ngelantur. Oh iya, jauh sekali ya kita bahas ini ya. Kita bahas Pak. Kita batasin konteksnya. Iya. Nah, apa ya? Aku sebenarnya pengen ngulik banyak tentang dunia perwibuan. Soalnya kan udah lama nih. Udah lama. Gak mengikuti lagi kan. Emang kan. semakin dewasa tuh pasti porsi nonton kita akan semakin sedikit sih. Dulu aku juga wah gila sampai ini begadang nonton apalah dulu kayak nonton anime 1 season semalam bisa, Pak. Sekarang mending saya tidur. Kuliah udah capek, kerja rodi. Romusha. Itu event Jepangan nomor 1 di Indonesia, banyak korban meninggal. Nah, educate lagi kan. Iya. Perwibuan itu terus bahas apa lagi nih? Apa ya? Mungkin ini sih lebih ke sudut pandang kamu sih tentang wibu, perbedaan wibu zaman sekarang sama zaman dulu tuh ada nggak sih? Ataukah wibu, nah tadi kan udah sempat disinggung, apakah wibu ini berevolusi pemikirannya ataukah stuck gitu loh, atau malah turun? Itu lebih ke apa ya, mungkin lebih ke pribadi masing-masing sih kalau gitu sih. Tapi kalau aku ngelihat sekarang tuh kayak ya kan lagi tren-trennya tuh kayak orang tuh pada bahas anime secara mendalam, merinci. Bahkan sekarang pun anime tuh diperdebatkan. Kalau kalian punya Twitter dari kemarin setiap Attack on Titan season 4 rilis itu tuh always trending gak sih? Selalu trending. Trainer dari yang kemarin depresi gitu loh, ini pistolnya sampai kayak gitu. Terus bahkan di Twitter pun kayak akan ada yang namanya manifest kan ya? Iya, manifest tuh kayak apa sih manifest? Apa ya penjelasannya itu kayak apa sih? Kayak sender gitu. Sender kayak jadi fanbase suatu. Aku kan kemarin sempet lihat itu di Twitter tuh banyak perdebatan soal ini di Attack on Titan, Ygritte sama aliansi. Itu kalau kalian ngikutin perdebatan itu pokoknya seru banget sih. Iya. Kalau kalian juga ngikutin Attack on Titan dan suka, terus kalian mau tahu memperdalamnya itu ikut perdebatan itu. Ya emang itu antara penting nggak penting sih, tapi kalau kalian emang gabut mau nyari hiburan atau enggak mungkin kalian pengen dapat referensi-referensi baru dari orang-orang yang ada di internet, itu bagus banget. Iya, perdebatannya. Soalnya ya emang kadang tidak dipungkiri ya, setiap fandom atau mungkin kelompok-kelompok tertentu pasti tetap ada orang-orang yang apa namanya ya, bisa dibilang orangnya tuh cringe lah. Itu pasti tetap ada.
Semua ya. Semua orang tuh kayaknya pernah ada di fase dia tuh cringe. Cringe. Termasuk para wibu-wibu. Mungkin kalau wibu-wibu yang masih baru mungkin kayak gitu wajar sih. Tapi Wajar. yang namanya orang tuh kalau dibilang orang tuh semua orang tuh pasti berkembang. Berkembang. Nggak bisa kita langsung Nggak bisa tiba-tiba, langsung tiba-tiba kayak gitu. dewasa atau Dewasa. pinter gitu kan. Mungkin kalian pernah kayak di fase apa ya, kayak psikopat apa Tokyo Ghoul kan. Psikopat juga kayak gitu. Pasti kalian pernah kayak di fase-fase kayak gitu kan. Terus apa namanya? Kayak itu gak cuma di fandom K-pop doang. Fandom Wibu doang, di K-pop pun sama, kayak lainnya pun sama kayak gitu loh. Jadi ya daripada kalian ngejudge, mending kalian ikutan nonton juga. Maksudnya kalian daripada kalian ngejudge, mending kalian teliti terlebih dahulu loh itu. Soalnya jangan jangan menghina kesukaan orang lain. Nah, gitu. itu sih gimana ya, orang-orang masyarakat ini kan udah gimana ya Res ya? Ya bisa dibilang udah ya tadi wibu itu udah negatif banget gitu dari masyarakat. Nah, makanya gini loh, kalian tuh jangan apa ya, kayak ngejudge apa yang disuka orang lain. Kadang tuh cara orang bahagia tuh, cara orang buat seneng tuh berbeda-beda. Mungkin ada orang yang kayak dia tuh nonton anime tuh seneng, terus kalian kayak menjudge malah. ngejudge orang itu kan ya kasihan gitu loh. Kan Iya. semua orang kan beda-beda. Butuh hiburan. Kalau saya kalian judge sampai separah apapun, saya nggak apa-apa karena kalian maya bagi saya. Tapi kalau mungkin beberapa orang pun ada yang kayak gitu, pasti ada yang nggak terima juga kan. Iya. Sampai-sampai ya pokoknya kalau kalian di internet atau kalian punya orang-orang kayak gitu, jangan jangan jadi brengsek lah. Kalau kalian di internet tuh nggak usah muluk-muluk jadi orang baik. Kalian nggak brengsek pun udah bagus dulu. Makanya jangan ngerecokin hidup orang lain. Gitu. Ini kalau kita apa ya, pembahasannya dalam banget ya ternyata tentang wibu ini ya. Ternyata wibu itu nggak sekedar nonton anime, tapi bisa kayak gini. Seorang Ares nih ya, Bisa. Kita tuh kalau kita nonton anime tuh kita pelajari. Bahkan falsafah hidup itu bisa ditemukan. falsafah hidup Kan. dari nonton kartun doang. Bisa. Kalau kalian nonton Haikyuu, IQ. mungkin ini aku sempat baca buku tentang psikolog lah, kayak self development Development gitu itu. ya. Itu tuh namanya, bukunya tuh judulnya Mindset. Nah, aku nemuin konsep itu tuh di Anime Haikyuu. Kok bisa? Kalau kalian nonton si Hinata itu, dia Peran kalau utama itu ya, Hinata peran ya? utamanya, kalau dia tuh setiap kalah tuh dia gak pernah nyalain keadaan. Padahal di situ di animenya tuh Hinata tuh kayak dari segi keadaan Useless tuh lah ya? sudah kalah, useless. Tapi dia tetap mau berkembang pola pikirnya terus menerus sampai di akhirnya tuh kalau kalian baca manganya, dia tuh cita-citanya tercapai. Dia tuh citanya kan pengen jadi pemain voli yang hebat. Dia jadi timnas Jepang. Ceritanya di animenya itu. Dari situ aku tahu apa namanya mindset bertumbuh. Tumbuh kembang ya. Terus kalau kalian mau, ya. kalau kalian sering baca-baca buku soal anarkisme itu nggak melulu soal kalian perusakan fasilitas umum, nggak. Anarkisme itu kayak jangan dibahas itu konteksnya. Mungkin mending kalian kalau mau tahu soal anarkisme bisa baca bukunya aja sih. Salah satunya yang aku rekomendasikan itu bukunya Emma Goldman. Apa itu anarkisme? Tapi itu emang nyambung sama dunia peranimean itu ya. Kalau kalian nonton One Piece sama baca buku itu, nah pasti nanti kalian juga paham korelasinya. Secara nggak langsung. Kalau kalian mau mikir, Iya. kalau kalian nonton cuma sekedar nonton buat hiburan, it's okay, gak apa-apa. Cuman kalau kalian mau mikir secara mendalam, ya mungkin bagi sebagian orang ini penting nggak penting sih. Tapi emang pasti setiap creator membuat sebuah karya itu pasti tujuannya ya untuk didiskusikan, diperdebatkan. Iya bener, forum discuss gitu ya. Pasti autor atau enggak pembuat film tuh pasti seneng kok. Kalau karyanya dibuat perdebatan, apalagi si Isayama. Hajime Isayama itu dia senang ngelihat fansnya tuh gelut. Iya. Isayama tuh nggak habis ya gitu kalau ngomongin Isayama ya. Iya. Kalau kita ngomongin Isayama itu kita mungkin podcast sendiri bahas Isayama tuh. Iya. Bisa kayak ada lagi. Shingeki no Kyojin atau One Piece, mungkin itu kita di podcast sendiri ya. Kalau kita bahas itu bisa panjang. Bahas One Piece, SNK itu bisa panjang. Banget. Iya sih.
Gini sih, gini. Nah, tadi udah dapet kan berarti apa ya? Nonton anime itu nggak hanya sekedar ya kita nonton Nggak sekedar nonton doang. Tapi ada apa ya? Ada kayak Kita bisa ngambil sesuatu lah, pelajaran hidup lah yang bisa kita dapat. Itu. Entah itu positif atau negatif loh. Tapi kalau kalian mau ambil negatifnya, saya sarankan jangan. Cuman kalau mau ambil terserah. Tapi kalau kalian udah ambil si negatifnya dan kalian praktekin di dunia nyata, kalau kalian digebukin orang atau enggak kalian kenapa-napa, ya itu salah kalian sendiri. Soalnya ada hal yang positif, tapi kenapa kalian ambil yang negatif? Cerdas. Kayak gitu. Statement cerdas. Nah ya, mungkin bisa nih. Mungkin lagi dari teman-teman yang nonton ini ada yang apa ya, seperti masyarakat pada umumnya lah menganggap pasti wibu ini udah negatif lah pokoknya. Mungkin bisa kasih pencerahan dengan penjelasan yang kau sampaikan mungkin gini aja sih. Ada nggak sih lagi karakter anime ataupun anime yang bener-bener menginspirasi kau gitu loh? Oh, kalau bilang menginspirasi ya, jadi tuh kalian tuh jangan niru. Maksudnya gini, kalau kalian misal nonton anime ya, kebanyakan kayak wibu-wibu kan kayak ya kalau kalian halu kayak misal kalian aku jadi Naruto bisa punya kekuatan Rasengan, it's okay kalau buat seneng-seneng ya sama temen kalian, tapi kalau jangan kalian praktekin. Misal kalian halu jadi Naruto terus kalian pakai Rasengan nih, bawa motor Rasengan, enggak, bisa-bisa kalian dipukulin orang. Jangan kayak gitu. Kalau buat iseng-iseng sama kalian, mungkin kalian punya circle wibu kalian, bisa lah kalian kalau main misal ada pakai pedang, sabu kalian anggap pedang, atau enggak hinger kalian anggap pistol. Tembak-tembakan itu enggak apa-apa kalau kalian sama circle wibu kalian gitu. Maksudnya ya kalian kayak gitu enggak apa-apa, asalkan jangan rese loh, jangan ganggu orang lain itu. Ya dengan frekuensi lebih aman mungkin sih. Iya. Kayak gitu. Tapi kalau apa ya? Kalian mungkin bisa dari karakter-karakter anime mungkin. Iya, Kalian bisa niru sifat positifnya aja. Kalau si Hinata Soyo karakter utamanya di Haikyuu itu dia punya mindset bertumbuh. Si One Piece Luffy itu dia fokus akan cita-citanya, tidak terganggu oleh apapun. Naruto juga sama kayak gitu. Mirip. Terus yang baru-baru ini apa sih yang bagus itu Jujutsu Kaisen. Gimana tuh? Apa yang bisa diambil mungkin? Karena aku juga baca manganya. Ini spoiler alert kan nih? Mungkin ada teman-teman yang nonton Jujutsu juga. Ya spoiler alert sih sebenarnya. Gak apa-apa. Nah. Ya gak spoiler alert sih, aku gak mau garis besarnya ya. Garis besarnya. Di Jujutsu Kaisen itu aku dapat garis besarnya tuh gini. Semua orang tuh ini premis dari ceritanya. Ini menurut yang aku tangkap. Semua orang tuh berhak mati dengan layak. Berhak mati dengan layak. Pas aku nonton itu juga kayak ngerubah pola pikirku. Bahwa kayak gini, kebanyakan orang kan kebanyakan tuh kayak terfokus pada duniawi. Padahal yang sebenarnya sudah jelas di depan mata itu adalah kematian. Masya Allah. Serius. Kalau kalian nonton itu karakternya utama itu, mending kalian nonton aja, kalian resapin lah. Apalagi pas kalau di animenya itu pas episode pertama, pas si kakeknya Yuji meninggal. Si kakeknya tokoh utama itu meninggal, sumpah kalian. Bagiku itu sangat mind blowing loh. Bagiku. Tapi kalau kalian ya emang beda-beda. Cara orang menangkap sebuah tontonan itu berbeda-beda. Tapi kalau aku nangkapnya kayak gitu, itu kayak kamu pernah mikir gak? Gimana? Kematian yang menghampiri kita atau kita yang menghampiri kematian? Aku mau tanya, kamu pernah mikir kayak gitu gak? Aku pernah mikir. Kalau menurutku gini ya. Aku sih lebih ke kita yang menghampiri kematian sih. Iya. Soalnya kalau kalian yang percaya agama, percaya takdir, kematian itu sudah ditetapkan. Betul. Sedangkan waktu itu berjalan. Berarti kita yang menghampiri, bukan kematian yang menghampiri kita. Siklusnya tuh ini kematian, kita tuh hanya berputar mengitarinya. Sampai suatu waktu itu putarannya semakin dekat. Nah, spiral mungkin ya, kalau bisa diibaratkan gitu. Makanya itu kalau kalian nonton itu tuh kayak pokoknya tuh kalian tuh bisa berpikir. Aku setelah nonton dan baca manganya itu aku bisa berpikir, bisalah kita memberi penghormatan dan jangan merendahkan siapapun itu, meskipun orang itu punya stigma buruk lah, entah itu
pencuri atau enggak penjahat, kalian pandang orang itu tuh sebagai manusia juga. Berikan hak mereka, hak mereka mungkin hak terakhir mereka lah, misal mereka berhak mati dengan layak kayak gitu, seperti itu. Makanya Kok bisa ya? maksudnya gara-gara itu juga aku kayak mikir sebenarnya tuh kita sebagai manusia tuh setelah aku pikir-pikir tuh sebenarnya kita sebagai manusia tuh orientasi terbesar kita tuh sebenarnya ada di mati. Itu semua hal yang itu sebuah hal yang pasti. Kalau kalian Islam atau mungkin agama-agama samawi pasti kan selalu mengajarkan ada kehidupan setelah mati. Betul. Nah, mungkin kalau kalian terfokus pada kematian, kalian bisa lah nyicil pahala kalian gitu. Ini bisa gini ya kita bahas anime. Sebab gini, umur gak ada yang tahu. Astaga. Umur gak ada yang tahu. Aku sih gak nyangka sih kok bisa ya sebuah kartun animasi 2 dimensi yang digerakkan dengan frame per frame bisa ditarik kesimpulan sedalam ini gitu loh. Kalau kita mau mikir, karena sejatinya senjata utama manusia tuh pikiran mereka. Pikiran mereka. Kalau kalian manusia gak mau berpikir, ya sia-sia Anda punya otak. Tamparan cukup keras untuk kita semua. Sia-sia Anda punya otak. Tapi apa ya? Gini deh, kan kenapa wibu itu dicap jelek di masyarakat? Karena nggak semua wibu tuh kayak kamu mungkin bisa berpikir kayak seperti ini. Maksudnya kebanyakan wibu tuh kayak tingkahnya tuh ngeselin. Iya, jadi tuh nonton aja, terus sikap mereka tuh lebih ke mungkin antisosial banyak ya. Kayak kadang tuh di internet juga aku nggak memungkiri di internet pun kadang banyak ibu yang brengsek. Kayak psikopat kayak gitu. Asli itu nyebelin. Kalian tuh gini loh, kalau kalian habis nonton ya terlebih-lebih kalian habis nonton kayak anime genre gore atau enggak soal psikologik lah. Terus kalian ngaku-ngaku kalian tuh punya penyakit mental. Please stop. Mental disorder. Stop. Jangan asal klaim kalian tuh punya mental illness ya. Soalnya bahaya. Itu bahaya buat diri kalian sendiri. Soalnya kan ada psikolog dan psikiater. Kalian coba konsultasi ke situ. Nah, apakah kalian benar-benar punya penyakit mental atau enggak? Tapi Soalnya itu gini. Semua orang tuh sekarang tuh kayak mencari atensi dengan mengaku dia tuh punya penyakit mental. Itu yang kadang ya aku gak ngejat semua wibu kayak gitu ya. Cuman mungkin ada beberapa kalian, terlebih kalian yang habis nonton Tokyo Ghoul, pasti kalian ngaku psikopat. Serius, aku sering. Terus juga sampai ada scene di potongan animenya itu jadi kayak ikonik gitu loh. Yang gini loh, Kaneki yang gini. Oh iya. Tahu kan? Tahu. Itu ikonik banget. Tapi mungkin pas sekarang tuh aku jarang nemuin populasi orang-orang kayak gitu ya. Tapi dulu pas hype-nya Tokyo Ghoul 2017 apa 2000 berapa ya? Kayak dekat-dekat sama SNK juga season awal. 2016. 15-16 kayaknya sih. Kayak gitu. Pas hype-nya Tokyo Ghoul itu banyak banget yang ngaku dirinya tuh psikopat. Serius. Di internet kayak gitu banyak yang ngaku dia psikopat. Gini sih ya, apa ya kalau ngomongin hype sama fenomena mungkin fenomena Attack on Titan final season sekarang mirip nggak sih sama fenomena awal-awal Tokyo Ghoul dulu? Cuman setidaknya fansnya Attack on Titan nggak bodoh. Bukan, aku kalau bilang bodoh itu terlalu kasar sih. Iya. Nggak Norak orang-orang yang baru nonton Tokyo Ghoul kayak dulu. Kalau fansnya Attack on Titan mungkin ya gara-gara poster ikutan hype doang lah ya. Iya. Ya, it's okay, gak apa-apa, kayak gitu gak apa-apa. Mungkin semua orang pun juga pernah ada di fase kayak gitu. Iya, aku juga pernah sama. Kita semua pernah alay pada masanya. Tapi kalau kalian punya orang kayak gitu, bisa kalian tegur. Baik-baik aja. Baik-baik aja, kalian tegur aja, gak usah. Soalnya kalau gak kalian tegur, bisa-bisanya dia tuh kayak gitu kebablasan. Malah ngerugin diri dia sendiri. Gitu. Ya. Saling mengedukasi lah. Lah pastinya lah. Oh iya. Gitu. Nah itulah solidaritas antar wibu itu. Kadang ya. Iya kadang tuh menarik juga gitu loh membahas tentang solidaritas antar wibu. Kayak tadi kan datang ke event Matsuri kan rame-rame. Wih, pakai ikat kepala biasanya gak sih? Nah, iya kalau ngomongin aku suka sebenarnya itu. Aku ngomongin event Matsuri aku juga seneng sih sebenarnya. Soalnya di situ kan kayak bisa kumpul lah, bisa gila-gilaan bareng gitu. Seru sih. Iya. Biasanya tuh dapat teman baru juga kan kalau di Matsuri gitu. Bisa dapat teman baru, circle baru. Nah, apa ya? Nah, mungkin itu
wadah bersosialisasi dari teman-teman yang suka anime dari itu ya. Atau gini lah, kalau kalian emang ya lebih-lebih orang-orang yang suka cosplay, mungkin kan cosplay. kebanyakan kita kan kayak ada ngejudge, ih cosplaynya apa jelek, hitam kayak gitu. Nah iya itu. Ya gini men, kalau kalian nemuin misal cosplayer yang kayak gitu, jangan kalian judge. Kenapa? Ya balik tadi, Iya bener. orang tuh Punya kesenangan. punya kesenangannya tuh berbeda-beda. Daripada kalian ngejudge, bisalah kalian skip. Atau kalau kalian gak suka, Abaikan. atau gak kalian blok deh, kalian hapus atau apa, terserah kalian. Yang penting kalian jangan brengsek lah, jangan ngata-ngatain, ih apa sih kulitnya hitam gini. Wah men, parah men, serius, Nggak jangan bisa begitu dong. jangan kayak gitu. Toxic Itu juga ada batasnya. Toxic banget. Parah. Kayak not buat kita semua sih kalau menurutku itu. jangan kayak gitu. Misal kalian lah cosplay, ya gak apa-apa orang kayak gitu, maksudnya ya biarin dia senang-senang kayak gitu. Ntar juga capek. Pasti datang fase orang tuh bakal capek juga. Iya. Kayak ya aku bisa anggap diriku lah, aku dulu kuat nonton anime kayak 1 season 1 malam, tapi sekarang pun gak kuat, serius. Ya kayak nonton ya dibatasin lah kayak gitu. Pasti ya bakal datang fase di mana tuh semua orang tuh bakal capek. Iya. Atau gak ngurangin porsi lah. Kalau misalnya, soalnya kalau ngomongin wibu tuh pasti gak jauh-jauh sama anime, kostum player, Iya. sama ya kebanyakan wibu ki pasti juga bisa gambar. Oh iya. Kebanyakan wibu loh. Ya bukan nggak kebanyakan sih, tapi kita sering-seringnya tuh lihat ya sedikit juga wibu yang bisa gambar gitu. Banyak artnya kan juga bagus-bagus. Ah iya. Nah iya sih. Wadah kreatif mereka mungkin itu ya. Wadah kreatif mereka berbeda-beda. Nah ini nih, ngomongin wadah kreatif terus apa ya, skill yang bisa didapat dari perwibuan. Apa ya, aku tadi kayak pernah yang watashi wa. Nah dari kau sendiri jadi bisa bahasa Jepang gak sih semenjak nonton atau berkecimpung di dunia perwibuan? Kalau bisa sih enggak, cuman kayak ya FYI aja, aku tuh pernah kayak apa ya, di forum itu forumnya kayak emang ada masih ada orang Jepang gitu lah. Aku sedikit paham apa yang dia omongin, kayak soal dia kan waktu itu aku ingat di Semarang tuh kayak ngomongin soal apa daily life in Japan lah kayak gitu. Daily life in Japan. Ya aku agak tahu sedikit apa yang dia omongin, cuman aku nggak bisa Bales. Atau juga apa ya? Ya pokoknya kalau kalian ya emang soalnya kebanyakan dari anime itu kayak bahasanya kasar-kasar. Iya. Bagi orang mereka kan. Iya, bahasanya non formal Kalau kan. kalian ingin belajar bahasa Jepang, jangan belajar lewat anime. Kalian tuh ambil les atau apa kayak gitu, lebih jelas. Nah, iya. Kayak gitu, Bapak. Iya bener sih, karena yang di Jepang di anime-anime itu kan emang bahasanya non formal kan. Non-formal. Nggak formal. Nah, mungkin dari teman-teman ya kalau emang pengen tahu bahasa Jepang ya nggak apa-apa nonton anime. Paling taunya kayak Orewa. Ya kalau kalian nonton anime tuh anggap aja itu sebuah hiburan aja. Kalau kalian emang nggak mau mikir-mikir keras ya anggap aja nonton sebuah hiburan aja. Tapi kalau kalian pengen dapat yang lebih, bisa kalian diskusiin sama teman-teman Bisa kalian. banyak forum-forum begitu. Banyak forum-forum buat diskusi kayak gitu kok. Yang mungkin bisa buat kalian dapat sedikit pencerahan gitulah. Bahkan sekelas series lah, anggap aja mungkin kalian Game of Thrones pasti kan tahu lah ya, Game of Thrones itu mungkin ya juga ada komunitasnya tersendiri kan. Iya bener. Komunitasnya gitu, kayak gitu pasti ada. Wah. Kalian join diskusi bareng situ nggak apa-apa, asik kok. Menarik ya. Menarik ketimbang kalian cuma gabut-gabutan di rumah kan. Gabut di rumah, galer, coli. Janganlah. Buat kalian punya aktivitas dulu, keluar, main kayak atau enggak. Kalian ikut forum-forum kayak forum-forum diskusi lah atau enggak. Ya kalau kalian mau mikir dan mau berdiskusi sih. Yang pasti kalau kalian jadi wibu tuh jangan sampai kayak yang no life gitu loh, di rumah doang nonton anime. Nah iya itu ada tuh istilahnya di Jepang apa namanya? Hikikomori. Hikikomori. Kayak gitu. Jangan kayak gitu. Jangan antisosial. Janganlah ansos gitu. Sebenarnya tuh orang ansos tuh mungkin dari dalam dirinya sendiri pun dia kayak udah ada perspektif, mungkin pasti orang-orang pada gak suka kayak aku. Enggak men, coba kalian keluar, mainlah sama teman-teman. Maksudnya coba main aja, kenalan sama orang-orang kayak mungkin bersosialisasi kayak gitu. Bisa lah. Kalian jangan nolep di rumah. Kalian udah gede, jangan jadi beban orang tua. Kasihan udah secara langsung. Udah di rumah cuma nyusahin doang. Jangan.
Jangan jadi no lab. Kalau ya mungkin kan orang kan ada apa introvert extrovert gitu kan. Iya. Tapi se-introvert-introvertnya orang itu pasti punya temen. Iya, pasti. Serius, pasti. kayak orang no lab mah di rumah. Cuma pakai ini, coli pakai waifu-nya. Waifu apaan sih? Waifu itu kayak itu pacar 2 dimensi. Iya, banyak banget kan ya. Jangan. Di sosial media apa sih waifu? Berarti itu pacar online. Ya, tapi aku selama kayak jadi selama aku nonton anime dan mendapatkan stigma wibu. Gini loh, stigma wibu tuh bukan sebuah penghinaan, tapi tidak ada yang bisa dibanggakan juga gitu loh. Jadi berbiasa saja gitu loh kalau dicap wibu. Oh, misal wibu udah biasa aja, gak usah marah-marah. Stigma itu gak buruk, tapi gak ada yang bisa dibanggakan. Jadi biasa aja. Iya sih, setuju sih. Stigma wibu itu gak buruk, tapi gak ada yang bisa dibanggakan kayak gitu. Tapi iya sih, bener sih. Tapi aku sebenarnya bangga sih dibilang suka One Piece. Ya. Tapi kalau konotasinya mengerucut sama satu judul ya. Kalau kalian nonton anime cuma gara-gara opai, jangan. Opai 2 dimensi itu gak enak, serius. Oke. Jadi udah segmen akhir apa belum? Ya bisa sih mau segmen akhir. Nah mungkin dari teman-teman dulu nih. Tadi kan udah nangkep lah ya kurang lebih ya apa itu yang dimaksud dengan wibu dan apa aja sih poin negatif dan positif yang bisa kita ambil dari kegiatan perwibuan. Iya. Gini aja sih. Mungkin buat teman-teman yang di rumah nih, entah kalian yang nonton sebagai wibu dan lagi ada di posisi lagi gila-gilanya nih sama perwibuan ya. Mungkin ya waktu sih yang bisa apa ya menentukan. Ya bisa menentukan. Ntar kalian mungkin kalau udah gede, udah ada aktivitas lain, misal kalian udah mau nikah misal, itu pun kalau ada cewek yang mau ya. Misal kalian udah mau nikah misal, itu pun pasti kalian juga kebiasaan kalian yang lama tuh mungkin masih ada tapi agak sedikit berkurang ya. Karena mungkin kalian sudah porsinya disesuaikan. Nah iya tadi sih. Jadi ya selain bisa sebagai hiburan juga, tapi bisa juga sebagai apa ya, edukasi diri kita juga ya. Dengan catatan ya kita mau mikir, kita mau mikir dan mau bersikap positif lah atas apa yang kita terima dan kita tonton gitu. Soalnya gini, kebanyakan dari kayak orang tuh lebih suka ngambil si negatifnya ketimbang si positifnya kayak gitu. Iya. Masyarakatnya, lingkungannya. Bahkan termasuk orang-orang di Twitter yang aku sering nemuin orang yang gembar-gemborin sex education itu kayak ya gini loh mens, itu kayak kalian sering bersetubuh itu bukan berarti kalian tuh udah paham soal sex education. Dan juga kalian tuh jangan apa ya, kayak menghalalkan perbuatan negatif. Tahu gak? Jangan menghalalkan perbuatan negatif kayak gitu. That's point. Makanya pinter-pinter lah. Pinter-pinterlah kalian dalam menyaring apa yang kalian tonton. Kalian boleh rebel asal kalian punya aturan kalian sendiri. Kayak gitu loh. Dan tapi jangan melanggar hukum negara. Dan tidak merugikan yang penting. Nanti tangkap Pak Mahfud MD. Udah. Nah itu tadi ya, mungkin teman-teman bisa nih di note dari sekarang. Kalau misalnya anime bisa sebagai hiburan, tapi bisa juga sebagai edukasi diri kita. Diri kita dan juga membuka pola pikir kita. Kenapa kalian takut buat nonton? Iya. Apakah kalian takut atas stigma wibu tadi? Kan sudah saya jawab. Stigma wibu itu tidak buruk, tapi tidak ada yang bisa dibanggakan. Jadi berbiasalah. Biasa aja. Nah itu sih udah, konklusi udah dapat kan teman-teman nih. Nah mungkin udah bisa diambil kesimpulannya dan ya teman-teman sendiri yang bisa nentuin nanti mau kayak gimana ke depannya. Atau teman-teman yang sekarang masih berpikir wibu ini negatif, nah mungkin setelah mendengarkan penjelasan dari kita nih mungkin udah bisa sedikit terbuka lah pemikirannya. Janganlah kita menghina kesenangan orang lain gitu. Karena takaran kebahagiaan orang-orang tuh beda-beda. Nah mungkin gitu aja sih. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi nggak terakhir nih? Ya terakhir, jangan jadi orang brengsek, itu aja. Cukup, oke, sip. Makasih Res atas waktunya ya. Ini perbincangannya sangat berbobot banget Pak. Ya wes. Ya udah. Kalau udah nih ntar dulu kita tutup dulu. Nah, makasih sekali lagi buat Ares atas materi atau
penyampaian yang menarik ya menurut gue. Ini bukan materi, ini lebih kayak unek-unekku sendiri sih, unek-unekku sendiri. Sama Ya, aku juga. ya terlebih dari sisi orang yang non wibu dan juga wibu sendiri. Gitu. Oke. Yowes, makasih atas waktunya buat Bang Hares. Dan kalau juga kalian teman-teman. yang sudah nonton ini, makasih. Ya, makasih dah ya. makasih banget. Ya, makasih sekali lagi buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di episode Selanjutnya. yang berikutnya. Oke, terus pantengin YouTube Stock Stigma Podcast. Yang Gas. di Woo. versi Mantap. Nonton Attack on Titan kita besok.